Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga tetap semangat dalam mengikuti pelajaran Quran Hadis, yaitu materinya adalah surat Al-Insyirah. Kemarin kita sudah belajar surat Ad-Duha. Sekarang kita akan belajar surat Al-Insyirah. KD yang akan kita pelajari yaitu kompetensi dasarnya adalah menerima surat Al-Insyirah sebagai firman Allah. 2.6 menjalankan sikap disiplin dalam menjalankan kewajiban. Yang ketiga, menganalisis arti dan kandungan surat Al-Insyirah, mendemonstrasikan hafalan Al-Insyirah, mengkomunikasi isi kandungan Al-Insyirah. Sedangkan indikator pencapaiannya adalah mampu membaca surat Al-Insyirah, 2 mampu melafalkan surat Al-Insyirah, 3 mampu menerjemahkan surat Al-Insyirah, 4 mampu menjelaskan isi kandungan Al-Insyirah, 5 mampu melafalkan surat Al-Insyirah dan menghafalkannya. Yang terakhir, mampu menyimpulkan isi kandungan surat Al-Insyirah. Nah anak-anak, pada materi surat Al-Insyirah ini nanti kita akan membaca surat Al-Insyirah, kemudian mengartikan surat Al-Insyirah dan mempelajari isi kandungan Al-Insyirah. Nah anak-anak, mari kita pelajari surat Al-Insyirah. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan belajar dulu apa sih surat Al-Insyirah itu ya. Surat Al-Insyirah itu surat yang ke-94 ya. Terus apa arti Al-Insyirah anak-anak? Ayo. Ke lapangan, pinter ya, atau melapangkan. Nama Al-Insyirah itu diambil dari ayat pertama, yaitu Alam Nasroh ya. Nasroh, melapangkan. Al-Insyirah artinya melapangkan ya. Surat Al-Insyirah diturunkan setelah surat Ad-Duha dan sebelum surat At-Tin. Ayatnya terdiri dari 8 ayat, turun di kota Makkah. Itu tadi tentang surat Al-Insyirah ya, sekilas Al-Insyirah. Tadi apa arti Al-Insyirah? Melapangkan, pinter. Nah anak-anak, mari kita baca surat Al-Insyirah ya. Anak-anak bisa menirukan nanti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Anak-anak, tadi kita sudah membaca surat Al-Insyirah. Silahkan anak-anak nanti dihafalkan ya. Sekarang kita akan mengartikan surat Al-Insyirah per kata ya. Siap? Alam nasroh, bukankah kami telah melapangkan. Nasroh tadi telah melapangkan ya. Alam itu bukankah kami. Laka
untukmu sodroka dadamu, wa wadokna dan kami telah menghilangkan angka wisrok darimu dosamu, alladhi yang angkodo memberatkan, fa'inna karena sesungguhnya atau maka sesungguhnya, yusro ada kelapangan, inna sesungguhnya, faida maka apabila, fangsob bersungguh-sungguhlah kamu, Rabbika Tuhanmu. Nah, itu tadi sebagian dari arti perkatanya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar arti perkata. Sekarang kita akan menerjemahkan ayat per ayat ya. Yuk kita terjemahkan. Alam nasroh laka sodrok, artinya bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, wa wadokna angka wisrok dan kami telah menurunkan beban darimu, alladhi angqada dahrok yang memberatkan punggungmu, wa rafa'na laka dzikrok dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu, fa inna ma'al usri yusra maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, inna ma'al usri yusra sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sekarang ayat ke-7, faida farokta fangsob maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lainnya. Ayat terakhir yaitu 8, wa ila rabbika farghab dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau bersungguh-sungguh. Itu tadi terjemahan per ayatnya ya. Tadi ayat ketiga bagaimana artinya? Alladhi angqada dhahrak artinya yang memberatkan punggungmu. Itu tadi arti terjemahannya. Nah, anak-anak, ketika kita sudah tahu arti terjemahannya, nanti kita akan tahu isi kandungan surat Al-Insyirah. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari isi kandungan ayat Al-Insyirah ya. Tadi Al-Insyirah artinya apa? Iya, pinter, melapangkan. Ada berapa ayat? 8 ayat ya. Surat Al-Insyirah ini sebab turunnya atau asbabul nuzulnya yaitu menurut Ibnu Abbas pada saat itu orang-orang musyrik telah mencela orang-orang muslim karena kemiskinannya ya. Saya ulang, asbabul nuzul atau sebab turunnya surat Al-Insyirah menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pada saat itu orang-orang musyrik mencela orang-orang muslim karena kemiskinannya ya. Itu tadi asbabul nuzulnya. Sekarang kita akan membahas isi kandungan surat Al-Insyirah ayat per ayat. Ayat 1 menjelaskan tentang ketetapan Allah bahwa Allah telah melapangkan dada Nabi Muhammad dengan sifat-sifat Nabi Muhammad dan lainnya. Ayat kedua, Allah telah melenyapkan segala dosa dari Nabi Muhammad. Dengan demikian Nabi Muhammad menjaga kesucian, terjaga kesuciannya ya. Ayat kedua ini Allah telah melenyapkan segala dosa Nabi Muhammad dan telah menurunkan beban Nabi Muhammad. Sedangkan ayat ketiga itu Allah telah
menghilangkan beban Nabi Muhammad dari punggungnya ya. Rasulullah pada saat itu mengalami kesusahan dan kesulitan yang diteritanya selama menjalankan tugas kerasulan, telah dihilangkan bebannya dari punggungnya itu tadi ya. Kemudian digantilah kesusahan itu dengan kenikmatan ya. Selanjutnya ayat keempat ya. Ayat keempat, Allah telah meninggikan nama Nabi Muhammad bersama dengan asmaul Allah. Saya ulang, Allah meninggikan nama Nabi Muhammad bersama dengan asma Allah. Apa bunyinya tadi? Wa rafa'na laka dzikrak ya. Allah telah meninggikan nama Nabi Muhammad bersama Allah. Contohnya pada saat apa itu Nabi Muhammad disebutkan? Pada saat apa? Pada saat azan ya. Nama Allah dan nama Nabi Muhammad disebutkan pada saat iqomah, tasyahud, kemudian juga pada saat khutbah ya kan. Sekarang pada ayat ke-5 dan ke-6. Ayat 5 dan 6 bagaimana bunyinya? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Lah itu bunyinya diulang-ulang ya. Pada ayat 5 dan 6 itu bunyinya diulang 2 kali. Berarti di situ ada hal yang penting yang disampaikan oleh Allah. Ketika suatu kalimat diulang 2 kali, berarti di situ ada hal yang penting. Contoh saja ketika gurumu menjelaskan, penjelasannya itu diulang, berarti suruh mengingat-ingat karena itu hal yang penting. Nah, pada ayat 5 dan 6 itu apa yang perlu kita ingat? Ya, 5 dan 6 itu Allah menjelaskan bahwa setelah kesulitan atau kesusahan itu pasti diikuti dengan kemudahan pada akhirnya. Ya, yaitu ketika kita sedang menghadapi permasalahan atau kesulitan, Allah pasti akan memberikan kemudahan. Kita tidak boleh putus asa, kita harus berusaha menghadapi permasalahan tersebut ya. Karena apa? Karena Allah itu akan memberi beban pada umatnya sesuai dengan kemampuannya ya. La yukallifullahu illa wus'aha. Lah kita itu ketika punya masalah pasti ingat ada jalan keluarnya, tidak boleh putus asa ya. Ketika kita sudah berusaha, kita tidak boleh menyerah. Semua orang itu pasti punya masalah, bagaimana kita cara menyelesaikannya ya. Itu tadi ayat ke-5 dan 6 itu intinya sesudah ada kesulitan pasti ada kemudahan, itu pasti diingat ya. Sekarang ayat ke-7. Ayat ke-7 itu faida farokta fangsob ya, anjuran Allah kepada kita bahwa ketika kita selesai mengerjakan sesuatu, kita segera beralih ke pekerjaan yang lainnya ya. Orang tidak boleh bermalas-malasan. Setelah selesai sholat, segera berdoa dengan sungguh-sungguh mengharap ridho dari
Allah ya. Ketika kita sudah mengerjakan sesuatu, kita kerjakan yang lainnya. Jangan berhenti di situ saja. Contohnya, ketika seorang siswa pada masa daring ini dalam sehari mungkin ada 2 atau 3 tugas, segera selesaikan pada hari itu juga. Jangan ditunda-tunda. Ketika selesai tugas yang pertama, lanjutkan tugas yang kedua ya. Itu tadi ayat ke-7. Tidak boleh males-malesan ya. Faida farokta fangsob ya. Sekarang ayat ke-8 terakhir, wa ila rabbika farghob. Ayat ke-8 ini menganjurkan kepada hambanya untuk selalu berdoa agar merendahkan diri dengan suara yang lembut ya, mengharap hanya kepada Allah. Ketika kita sudah berusaha berdoa ya, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan kita harus selalu berpikir positif ya, selalu optimis. Ketika sudah optimis ya, berusaha dengan sungguh-sungguh, kita tawakal kepada Allah. Nah, kalau sudah tawakal, kita serahkan semuanya kepada Allah. Kalau kita berhasil, alhamdulillah. Kalau tidak berhasil, ya enggak masalah, karena kita sudah berusaha. Pasti Allah akan mengganti dengan yang lebih baik ya nak ya. Itu tadi isi kandungan surat Al-Insyirah. Nah anak-anak, kita tadi sudah mempelajari surat Al-Insyirah beserta terjemahannya dan kandungannya. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmunya bermanfaat. Untuk tugasnya, kalian tetap mempelajari video ini ya, karena tidak ada dalam buku. Buku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.